Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Alsafadillah akan menerangkan tentang fenomena WFA atau hybrid working dari tugas organizational behavior. Ini bab penjelasannya. Pendahuluan. WFA atau hybrid working merupakan model kerja fleksibel yang memungkinkan karyawan bekerja dari berbagai lokasi dengan kombinasi waktu kerja yang disesuaikan. Faktor pendorong pertama kemajuan teknologi, dua tuntutan work-life balance, dan ketiga efisiensi dan biaya. Dampak WFA, yang pertama motivasi karyawan. Model fleksibel mendukung well-being dan otonomi, tapi bisa menimbulkan stres jika batas waktu tidak jelas. Komunikasi dan kolaborasi, hambatan muncul atas akibat perbedaan waktu, dan terakhir adalah budaya organisasi. Resiko fragmentasi budaya meningkat jika tidak ada upaya membangun konektivitas virtual. Tantangannya yang pertama sulit menjaga sinergi antar tim yang tersebar. Kedua, risiko menurunnya sense of belonging. Yang ketiga, ancaman siber karena akses jarak jauh. Yang keempat, sulit mengawasi tanpa menjadi micromanager. Solusinya yang pertama, gunakan tools kolaborasi di digital. Dua, terapkan hybrid yang jelas. Keempat, terapkan leadership berbasis kepercayaan. Yang terakhir, lakukan training untuk manajer. Lalu kaitannya dengan teori perilaku organisasi, teori motivasi. Yang pertama, fisiologis. Karyawan dapat mengatur waktu istirahat, makan, bekerja dari tempat yang nyaman. WFA juga mengurangi kelelahan akibat komuter. Contoh organisasi Airbnb memberikan kebebasan penuh bagi karyawan bekerja di mana saja, termasuk tunjangan peralatan kerja di rumah. Keamanan, WFA mengurangi resiko kesehatan, misalnya COVID-19, lingkungan kerja toksik, dan lain-lain. Contoh organisasi Twitter memungkinkan WFA penuh untuk menjaga keamanan karyawan secara pandemi. Sosial, WFA berpotensi menimbulkan rasa kesepian dan keterasingan. Hybrid menjadi solusi. Contoh organisasi Microsoft menunjukkan hybrid working dengan jadwal fleksibel dan memperkuat platform komunikasi seperti Teams dan menjaga ikatan tim. Keempat, penghargaan. Otonomi bekerja bisa ditingkatkan rasa percaya diri, tapi minimnya pengakuan langsung menjadi tantangan. Penghargaan harus dilakukan secara digital. Contohnya, HubSpot menerapkan sistem pengakuan prestasi secara daring. Kelima adalah aktualisasi diri. WFA memberi peluang untuk bekerja sesuai passion, melalui pelatihan daring dan lain-lain. Contohnya, Google memberi akses pelatihan daring dan 20% time bagi karyawan untuk mengerjakan proyek inovatif pribadi termasuk dari rumah. Teori hierarki, kesimpulannya, WFH atau hybrid mendukung pemenuhan dari kebutuhan dasar dengan kebutuhan puncak. Teori higienis. Yang pertama, teori higienis. Contohnya penjelasan dalam konteks WFA, tanpa infrastruktur kerja jarak jauh, WFH bisa menimbulkan stres dan frustasi. Faktor motivator, pengakuan prestasi dan pengembangan, dan lain-lain. Kedua adalah Spotify, contohnya. Higienis menyediakan peralatan kerja jarak jauh, akses VPN, dan tunjangan internet untuk mendukung WFA. Motivatornya, program WFA, penghargaan karyawan berbasis kontribusi bukan lokasi kerja. Contoh lainnya yaitu GitLab. 100% remote company. Motivator mendorong transparansi, kepemilikan kerja, dan lain-lain. Teori dua faktor, kesimpulannya, WFA mengurangi ketidakpuasan atau higienis yang jika ditunjang dengan infrastruktur yang memadai, tetapi untuk meningkatkan dan lain-lain. Rangkumannya, fleksibilitas kerja WFA hybrid menurunkan stres dan meningkatkan keseimbangan hidup. Kaitannya, Maslow fisiologis keamanan, contoh Airbnb. Isolasi sosial menurunkan kolaborasi dan ikatan tim. Maslow sosial Microsoft. Otonomi dan kepercayaan meningkatkan motivasi dan ownership kerja. Iceberg motivator, contoh GitLab. Kurangnya penghargaan menurunkan motivasi jika tidak diakomodasi secara digital. Iceberg motivator, contoh HubSpot. Kesimpulannya, WFA atau hybrid working adalah bentuk transformasi kerja modern yang berpotensi memenuhi kebutuhan motivasi karyawan dari aspek dasar hingga aktualisasi. Kaitannya dengan perilaku organisasi kepemimpinan, relevansinya membangun kepercayaan dalam tim virtual, menekankan hasil kerja bukan kehadiran, mendorong adopsi teknologi dan komunikasi, demokratis, menyimbangkan kebutuhan fleksibilitas, delegatif, efektif dalam tim yang otonom dan bekerja sendiri. Servant leadership, relevansi penting untuk menangani burnout dan isolasi dalam kerja jarak jauh. Transaksional, menjaga kedisiplinan dalam tim hybrid. Digital leadership esensial untuk koordinasi lintas lokasi.
Tantangan dan solusi. Pertama, tantangan komunikasi timpang, penurunan engagement, kurangnya kesetaraan peluang. Solusi, pemanfaatan teknologi, dan lain-lain. Contoh perusahaan yang berhasil mengadopsi gaya hybrid. Contohnya Salesforce, ada IBM, ada Spotify. Keterangannya kalau hybrid WFA polisi, Space, ada Zoom menemukan hybrid internal, transformational di digital leadership, dan Microsoft. Selanjutnya, sebentar. Kesimpulannya, WFA atau hybrid working menuntut gaya kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan dan teknologi, mengutamakan trust, komunikasi dua arah, dan keseimbangan personal, memadukan pendekatan task oriented dan people oriented. Kaitannya dengan perilaku organisasi, struktur flat, ciri-ciri minim lapisan manajemen. Keterkaitan dengan WFA atau hybrid mendukung otonomi individu dan tim yang tersebar secara geografis, menghindari hambatan birokrasi yang tidak efektif dalam setting remote, mendorong akuntabilitas, dan lain-lain. Agile, keterkaitan dengan WFA atau hybrid, proses agile dapat dilakukan secara virtual, mengutamakan kolaborasi digital dan outcome oriented performance, mendorong komunikasi yang cepat meski terpisah. Contoh organisasi yang berhasil. Pertama, Spotify, model strukturnya agile dan flat. Lalu ada GitLab, strukturnya yaitu flat dan remote first. Netflix, model strukturnya flat dan trust based. Zappos, model strukturnya yaitu holacracy atau flat extreme. Ciri unggulannya ada macam-macam. Kesimpulannya, struktur flat mempercepat pengambilan keputusan dan kolaborasi langsung. Struktur agile, dan lain-lain. Keterkaitan dengan perilaku komunikasi. Tantangan komunikasi yaitu kehilangan sinyal nonverbal, memicu miskomunikasi, Zoom fatigue, dan juga kurangnya komunikasi informal. Contohnya, Telkom Indonesia menghadapi kesulitan koordinasi antar individu atau divisi. Jenis konflik utama, konflik ekspektasi, konflik budaya waktu, konflik relasi interpersonal. Penyebab perbedaan gaya komunikasi, respon lambat, dan juga persepsi tidak keadilan. Contohnya, Shopee Indonesia yang menghadapi konflik antar tim, harus WFO dan tim IT lebih fleksibel, menimbulkan kesenjangan. Contoh organisasi yang berhasil yaitu GitLab, Buffer, Google, HubSpot, dan juga BCA. Strateginya ada macam-macam, bisa dibaca di slide tersebut. Kesimpulannya, dampak utama dari WFH, disrupsi komunikasi interpersonal, potensi konflik baru, kebutuhan akan budaya organisasi yang adaptif. Caranya mengintegrasikan teknologi, struktur komunikasi terarah, serta menciptakan budaya kerja yang empatik dan kolaboratif. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.